wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang sebenarnya. Janganlah kamu mati kecuali kamu telah menjadi seorang muslim. Wa aidan wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahu adzim. Minta tolonglah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahu adzim. Maha benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan rahmat, izin dan kasih sayang-Nya. Malam ini kita dapat hadir di masjid meskipun diguyur oleh hujan yang kuat. Namun alhamdulillah kita bisa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal-amal kita, dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Ta'ala, dan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Karena banyak ibadah yang kita kerjakan, bapak-bapak dan ibu, awak tak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana halnya Zubaidah. Zubaidah itu adalah istri dari seorang khalifah yang bernama Harun al-Rasyid. Siapa yang tidak kenal dengan Zubaidah di zamannya? Dan siapa pula yang tidak terkenal dengan Khalifah Harun al-Rasyid? Di mana ketika itu adalah puncak kejayaan Islam. Islam di waktu itu mengalahkan kerajaan Romawi, mengalahkan kerajaan Persia. Islam baik dari segi ekonomi maupun kekuatan militer itu sangat kuat. Islam ketika itu sedang jaya karena kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid. Istri beliau yang bernama Zubaidah itu seorang perempuan yang sangat gemar dalam bersedekah, suku bersedekah. Sehingga ketika musim haji itu Zubaidah selalu memberikan minuman kepada jamaah yang sedang haus ketika selesai melakukan umrah maupun yang sedang tawaf. Dibawakannya air karena waktu itu sumur Zam-Zam belum lagi dialirkan dengan keran, sehingga jamaah sangat susah sekali untuk minum air. Maka Zubaidah dia ingin bersedekah
membagi minuman kepada jamaah haji, jamaah umrah yang datang dari negeri yang sangat jauh. Ini tiba di negeri yang sangat panas, negeri yang sangat panas, lalu kehausan di sana, maka Zubaidah ingin berbuat baik, ingin menyumbangkan harta yang dia miliki. Maka di Makkah yang paling mahal apa Bapak Ibu? Air, sangat mahal. Maka Zubaidah berinisiatif untuk mengalirkannya kepada jamaah, lalu di kampungnya dibagikanlah kepada seluruh jamaah yang datang. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika beliau sudah meninggal dunia, dipanggil berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh teman-teman Zubaidah yang bermimpi dengan beliau, apa pertanyaannya? Wahai Zubaidah, bagaimana keadaanmu di alam sana? Engkau kan perempuan yang sangat gemar bersedekah. Engkau suka bersedekah air. Jamaah yang tiba baik umrah, yang tiba melaksanakan haji dari berbagai penjuru dunia, yang sedang kehausan, lalu engkau berbagi air minum. Ini bagaimana keadaan engkau di alam sana? Bagaimana janji Allah? Bagaimana keistimewaan, keuntungan yang dihadiah dari Allah ke engkau? Berkah sedekah yang engkau berikan ketika engkau memberi minum jamaah haji maupun jamaah umrah yang sedang kehausan. Apa dari Zubaidah, Pak Ibu? Sangat mencengangkan. Ibadah saya bersedekah air minum kepada jamaah haji maupun jamaah umrah yang sedang kehausan itu tidak diterima di Allah. Tidak diterima. Padahal beliau sudah banyak sedekah air minum. Jamaah kehausan sangat butuh orang pakai sedekah. Apa sebabnya tidak diterima wahai Zubaidah? Karena saya bersedekah dunia. Lalu apa kini ibadah yang menurut engkau? Tempat engkau dibahagia di surga. Ya. Apa ibadah yang engkau menurut engkau? Ibadah yang menurut saya saat ini yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah ibadah salat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Jawab tak tahu apa Ibu, ibadah ma yang kepada awak ini yang diterima oleh Allah. Makanya tugas awak ini berbanyak saya ibadah. Banyak saya ibadah. Buat ibadah salat sunat, buat salat tahajud, salat witir, apa lagi? Salat sunat tobat, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah. Boleh baca Al-Quran, itu tugas awak ibadah. Sebab kau kena di hati apa Ibu? Mengikhlaskan hati itu berat. Mengikhlaskan hati kita, batin kita dalam beribadah, dalam berbuat murni karena Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang gangguannya banyak. Kadang-kadang keikhlasan itu rusak sebelum beramal. Kalau mulai awak beramal lain rusak ikhlas awak. Lah do surianya. Dan kedua kadang-kadang ikhlas itu rusak ketika kita sedang beramal. Ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan, rusak ikhlas kita. Yang ketiga, ikhlas itu kadang rusaknya setelah selesai berbuat baik, atau ikhlas ba'dal amal, ikhlas setelah selesai berbuat amal. Nah, Zubaidah ini meskipun dia banyak bersedekah, banyak bersedekah air, jamaah sangat butuh dengan sedekah dia, karena negeri Mekah sangat panas. Namun satu ternyata yang merusak dia apa itu? Yakni dia berbuat riya. Inilah janji Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah yang telah kamu berikan
dengan cara menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati si penerima. Semua orang Mekah itu tahu bagaimana kebaikan Zubaidah. Bagaimana waktu mana-mana. Kalau di Zubaidah aku salat itu musim haji, ini suku sedekah. Banyak jamaah umrah ini suku sedekah. Ada sedekah iya. Ternyata pada ibu jawaban Zubaidah itu sangat mencengangkan. Ibadah saya itu ditolak oleh Allah Ta'ala karena saya bersedekahnya katanya adalah riya. Lalu apa ibadah yang menolong engkau? Hanya ibadah qabliyah. Apabila tugas kita, awak dijadikan di Allah pada bukan untuk apa ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah ke Allah Ta'ala. Jadi kita dijadikan di Allah Ta'ala untuk ibadah. Maka kita perbanyak saja amal. Itu semuanya apa saja ibadah. Ibadah mah pun akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah. Nah ya, Allah Allah. Ibadah mah kau yang lain akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah. Nah jelas negara awak ibadah. Mudah-mudahan kita pasang ya hati ikhlas tulus karena Allah Ta'ala. Semoga itu menjadi ibadah yang bernilai, mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Termasuklah ibadah-ibadah yang kita kerjakan sini, yakni kita mengerjakan pengajian. Insya Allah sebentar lagi sampai pukul ini lagi kita juga akan mengerjakan isya dengan berjamaah. Man shalla isya berjamaah faka'annama yusalli nisful lail. Siapa yang mengerjakan salat isya dengan berjamaah, seumpama dia mengerjakan amal sampai separuh malam. Tapi yang beratnya apa Pak Ibu? Mengikhlaskan diri kita di dalam berbuat. Kalau apa sedekah kan boleh Ibu tahu. Boleh dengan main-main, boleh pula dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kita lemah awak namanya makiat tangan suap, tidak tahu tangan kita. Tidak ada kecil-kecilan kurang untuk menjaga hati. Kalau kan ada dua masyarakat, oke? Dari siapa Pak Kirim, dari siapa Allah. Mulia ada seorang bagi mulia. Oh dari yang boga 50.000, dari yang boga 100.000. Tujuannya apa? Supaya orang lain juga terpancing mau beribadah. Jadi ini kerja hati kepada ibu. Karena awak dari sekian ibadah yang kita kerjakan, tak tahu awak ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tugas kita kini banyak ibadah, banyak melakukan kebaikan. Mudah-mudahan apa dan ibu sekian ibadah yang kita kerjakan, kalau harapan kita tentu satu diterima oleh Allah. Satu diterima oleh Allah Ta'ala, dicatat sebagai amal soleh, dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kan itu harapan kita. Tapi pengalaman Zubaidah, istri dari Harun al-Rashid, meskipun dia sudah berusaha untuk ikhlas menolong jamaah yang kehausan, ternyata mungkin banyak orang yang memuji-muji, banyak yang menyanjung-nyanjung, engkau hebat, engkau setia. Ya, ternyata ketika itu rusaklah keikhlasan Zubaidah tidak beribadah, sehingga tidak lagi ikhlas karena Allah Ta'ala ada unsur ria'nya. Ria dalam ibadah, kalau dalam kajian tauhid itu kan termasuk syirik kecil. Syirik itu kan ada dua. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang kecil itu adalah riya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia dimuliakan Allah Ta'ala. Kaji kita malam ini adalah bagaimana kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, di dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi surah Al-Baqarah, itu ada dua. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolonglah kamu kepada Allah Ta'ala. Awak suku meminta tolong Bapak Ibu, dan kita minta tolong kepada manusia, kepada sahabat, kepada teman, kepada atasan. Namun kini kalau minta tolong kepada Allah Ta'ala, kita wasta'inu bis-sabri. Minta tolonglah kamu kepada Allah Ta'ala. Dia minta tolong yang pertama dengan sabar.
Yang kedua dengan apa? Salat. Ingin kita minta tolong ke Allah Ta'ala, syaratnya dua. Yang pertama sabar. Sabar ini Bapak dan Ibu, mudah kita membacakannya, mudah kita menyebutkannya. Namun ketika kejadian pada kita, hilang ayat-ayat yang hafal, hilang hadis-hadis yang hafal. Ya berat. Namun kita, Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu ingin minta tolong ke Allah Ta'ala, syaratnya yang pertama dulu sabar. Mesti sabar kamu meminta tolong ke Allah Ta'ala. Buahnya nanti insya Allah diberi. Hasil kesabaran kamu itu akan diberi kamu kemudahan. Akan diberikan kamu pertolongan oleh Allah Ta'ala. Tapi syarat utama yang lalu apa? Sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW itu meninggal dunia, Umar bin Khattab orang yang pertama yang nak percaya masuk Nabi itu meninggal. Kecil Umar Bapak dan Ibu, siapa yang berani menyampaikan, mengatakan bahwa Muhammad sudah meninggal dunia, saya potong kepalanya dengan pedang saya. Dibunuh pedang. Maka naiklah Abu Bakar As-Siddiq, seorang orang tua yang arif bijaksana, itu menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa ayat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu ialah Rasul utusan Allah. Apakah ketika dia dibunuh, ketika dia mati atau terbunuh, engkau akan berpaling dengan ajaran yang dia bawa? Karena Nabi itu adalah dia juga meninggal dunia, seperti Nabi-Nabi terdahulu. Umar itu tak percaya loh, Nabi itu meninggal. Coba sampai Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Dibawanya pedang tadi. Mendengar ucapan ayat Allah yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barulah Umar bin Khattab ini tersenyum. Bersabar dia menerima takdir ketentuan Allah Ta'ala. Banyak ibadah-ibadah Bapak Ibu lebih tinggi nilainya daripada haji, lebih tinggi nilainya daripada ibadah umrah, lebih tinggi nilainya daripada ibadah kurban. Apa itu? Kerelaan menerima takdir dari Allah. Kerelaan menerima qada Allah. Ikulah qada Allah. Kalau orang awal, orang tua awal pakai nasihat apa Pak? Sampai nana tentukan Allah. Apa itu? Rezeki, jodoh, rezeki, jodoh, maut. Apa lagi? Pertemuan, rezeki, jodoh, maut. Boleh tentukan Allah. Nilainya lebih tinggi daripada ibadah umrah. Apa itu kerelaan menerima takdir dari Allah? Makanya dulu ketika mau kuliah tahun 97 apa itu? Sangat mencengangkan sekali, sangat luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Mansur Malik. Ketika sekian warga itu meninggal dunia, beliau waktu itu menjadi rektor di IAIN Padang, kemudian Padang Mulim. Ya, anak beliau wisuda di Jogja. Maka beliau dengan keluarga besar merangkai foto pribadi dia. Baik anak, baik menantu, baik cucu. Termasuk beliau ada istri. Rangkai ke Jogja sambil jalan-jalan. Lah dihadiri wisuda anak, pas selesai anak pulang ke Padang. Beliau karena jabatan sebagai rektor sibuk di Padang mengajar, ada urusan lain, maka beliau ingin capek pulang, juga pulang bersawat. Beliau pulang bersawat. Sementara anak, menantu, cucu, istri, termasuk anak nomor wisuda itu pulang dauto.
Alhamdulillah Bapak Profesor Mansur Malik itu selamat tiba di Padang. Pesawat mendarat dengan baik di Bandara Minangkabau. Namun besokan harinya kita beliau dapat kabar istri, anak, menantu, cucu, termasuk nomor sudah Batam kecelakaan, meninggal saudara. Meninggal. Kemarin? Ayah Kemarin? tahun 96. 96 walaupun masih ingat. Ya. Beberapa mahasiswa itu datang ke takziah rumah beliau. Yang tinggal suaminya, siapa tinggal anak angke. Karena anak angke itu nak baik bagi sudah, nyumunyi rumah. Dan anak kandung udah menantu dia cucu, baik sadono, bagi kira, lebih anak sudah. Semuanya meninggal dunia. Kecuali anak meninggal itu anak angkat tinggal di rumah. Begitu kita sampai ke sana, Pak Ibu, biasalah kalau takziah tentu kami akan betul takziah. Termasuk awak, kita ketika itu juga hadir bersama almarhum Datuk Rajo Sindo, Duski Mansaat, almarhum Duski Mansaat. Ketika juga hadir bagi takziah kepada Pak Nasir. Serombongan kita dengan beliau, intinya apa? Tentu bersabar, biar menerima takdir dari Allah. Bersabar, biar Pak Prof, Pak Haji, ikulah qadar Allah. Apa yang selamat, seandainya apa dua bersama-sama jodoh, tentu dapat apa lain. Tapi ada beliau apa dan ibu, yang sangat luar biasa jawaban beliau. Kita masih menyenang jawabannya. Jawab beliau, Ambo salah hukum beraja Sabah. Kini Ambo mempraktekkannya. Itu jawab beliau. Ambo salah hukum beraja Sabah. Kini Ambo mempraktekkan bahasa Sabah. Dia makin nak kalau tiba ada apa gitu. Kalau tak kue kok tak pandai bagaimana bisa stres. Pakai anak meninggal anak sana, bagus dah. Tentu dia ada orang balai, tapi kalau itu dah beda nanti. Itu dah ya. Cucu meninggal, anak meninggal, istri meninggal. Tinggal si anak ke. Dia jangan awak kemakian nasihat, awak kudu dapat gaji, mengenai gaji awak. Awak kudu dapat nasihat. Apa kata beliau? Selama kami ambo beraja Sabah dan mengajarkan sabar. Tapi kini Ambo mempraktekkan sabar. Kalau dibaca mudah, tapi kalau terjadi dia itu balik. Membacanya mudah, tapi kalau kejadiannya balik. Ambo ketika ayah dulu meninggal dunia, membacakan kalimat tauhid saja, la ilaha illallah, membisikkan ke telinga orang gaib itu balik tidak. Ketika memandikan orang lain, lupa awak lupa itu. Selesai baik dimandikan kan lupa itu. Kata orang lupa kaji. Kata orang buku dulu, sudah buku alai, katakan apa kaji. Padahal kalau kau ulang-ulang dah awak buku itu hari. Tapi pas kejadian dia awak pada itu katakan apa. Bilang ayatnya apa semua. Ya, makanya itu berat. Makanya Allah katakan wa innaha lakabiratun. Itu sangat berat. Umar bin Khattab malah tidak percaya Nabi meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW diuji kesabaran Allah Ta'ala. Lalu lainnya Nabi Isa meninggal. Ayah meninggal, ayah kandung meninggal, dipanggil Allah Ta'ala. Mungkin Nabi akan percaya kasih sayang dengan ayah, ketika ayah dipanggil Allah. Nabi lah pandai berjalan, bertolong berjalan ke Madinah. Baik apa? Ziarah ke kuburan ayah di Baqi'. Akhirnya di sana jalan meninggal, ibu belum meninggal. Tercurah kasih ke ayah, ayah dipanggil Allah. Tercurah kasih ke ibu, ibu dipanggil Allah. Berat.
Kalau lahir ke dunia dia ayah meninggal. Tidak berjaya ada anak lahir oleh Abdullah. Meninggal beliau. Siapa yang masuk Nabi? Ini Abdul Muthalib. Kakek juga meninggal dunia. Meninggal kakek siapa Maulud Nabi ini? Paman. Kalau di awal Pak Ente, Pak Adam, saudara dari Bapak Abdullah. Dipelihara. Kakek juga meninggal dunia. Pak Ente juga sangat sayang kepada Nabi, meskipun beliau tak mau memeluk agama Islam. Kemudian meninggal dengan Khadijah Al-Kubra. Sepertiga negeri Mekah itu dia yang punya. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Khadijah. Sepertiga negeri Mekah itu dia dulu. Akhirnya menikahlah beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat dimuliakan, sangat dihargai. Kenapa? Ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib selama ini. Kemudian ada pula Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra yang sangat menghormati. Ini yang dikoko dipanggil berpulang ke Allah. Terlalu sayang kepada istri beliau. Terlalu sayang kepada paman dipanggil oleh Allah. Sayang kepada ini dipanggil oleh Allah. Apalagi sayang kepada ibu dipanggil oleh Allah. Ini sayang kepada ayah pun sebelum Nabi Muhammad lahir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihan sampai bergantung nih ke Allah. Kama Nabi sampai bergantung baik, tak ada tempat bergantung, tak ada tempat memohon kecuali bergantung memohon hanyalah kepada Allah. Maka yang kita tuntut dalam hidup ini apa Ibu? Ridha Allah. Yang kita tuntut adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ridha Allah yang kita tuntut. Kalau kita beribadah, Allah itu ridha, Allah itu suka dengan apa yang kita kerjakan, insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau beribadah, Allah tidak ridha, Allah tidak suka, maka ibadah kita itu mardud, ditolak. Ibadah yang terbaik itu laisa jaza hajjal mabrur. Tidak ada balasan bagi haji mabrur. Apa balasannya? Illa jannah, kecuali surga. Tapi kalau haji yang mabrur bagaimana? Ditolak oleh Allah Ta'ala. Meskipun uang yang dikumpulkan sudah banyak, manasik sudah sekian kali, tenaganya, waktunya yang dihabiskan untuk pergi ke tanah suci sekian hari, ternyata ibadahnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Apa penyebabnya? Hampir sama dengan Zubaidah, istri dari Harun al-Rashid. Apa itu? Karena dia beribadah itu adalah ada unsurnya. Ketika dia disanjung, ketika dia dipuji oleh orang, ketika itu kadang-kadang rusak ibadahnya. Dan ini kejadian kepada kita semua para ibu. Begitu pula dengan menuntut ibadah ini, ibadah sabar ini. Kalau dibaca mudah baik. Tapi kalau kita gimana itu mudah ini sangat berat. Itulah Allah katakan, namun meminta tolong ke Allah Ta'ala, syaratnya itu. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Syaratnya yang pertama adalah sabar. Minta tolong ke Allah Ta'ala, syaratnya itu sabar. Mesti sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apa ditimpa dengan suatu musibah, ditimpa dengan suatu masalah dalam hidup ini, lalu dia mengatakan kalimat, sesungguhnya kita ini milik Allah, lalu semuanya juga akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci utama yang pertama dahulu ialah mesti sabar. Sabar itu mesti diulang-ulang. Mesti diulang-ulang. Ya. Mesti kita hidupkan dalam jiwa kita. Tapi kalau tidak sabar, Bapak Ibu, itulah kerelaan menerima
takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kita masalah ini Covid kemarin. Antapilo juga baik loh. Antapilo pandemi itu akan berakhir. Orang menggadai tidak bisa, mencari duit di pasar tidak bisa. Coba orang ke pasar lah tuh. Semua akses ditutup seluruhnya. Namun itulah kerelaan menerima takdir dari Allah Ta'ala, hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi wabah penyakit menular yang ada di daerah Syam Palestina. Lalu Umar bin Khattab akan berkunjung datang ke sana dari Madinah. Ternyata di sana sedang ada wabah penyakit menular. Bahkan komandan pasukannya saja terinfeksi sampai meninggal dunia. Kalau Jawa namanya gini Panglima TNI sampai meninggal. Lalu Umar bin Khattab dicegat di jalan. Wahai Umar, engkau mau pergi kemana? Saya mau melihat rakyat saya. Rakyat saya kini sedang ada wabah penyakit menular. Saya ingin melihat dia, bagaimana keadaan dia. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Wahai Umar, janganlah engkau pergi ke sana, janganlah engkau lihat orang yang sedang menerima wabah penyakit, karena engkau nanti bisa meninggal dunia. Maka disitulah Umar mengajak sahabat-sahabat bayi-bayi, bana rancang, kita lihat perjalanan tarik ke Madinah, negeri yang sedang ditimpa wabah, atau teruskan perjalanan ke Syam, atau balik ke Madinah. Maka kesimpulan dari Umar bin Khattab apa? Dia tidak jadi pergi ke Syam, ke Palestina, ke Yordania, ke Lebanon, namun kembali diputuskan adalah pulang kembali ke Madinah. Apa kata orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan Umar bin Khattab? Wahai Umar, itu namanya engkau lari dari takdir. Baik engkau kini ke Syam, ke Palestina, kalau dah takdir Allah engkau meninggal. Tidak baik engkau ke situ kini engkau kalau ditakdirkan di Allah meninggal, engkau meninggal. Engkau akan dapat penyakit. Tapi kalau dah ditakdirkan di Allah engkau dapat penyakit, jauh. Siapa engkau di situ insya Allah engkau selamat pulang ke Madinah. Kini engkau lari balik ke Mekah, ke Madinah. Entar engkau nak jadi baik. Engkau namanya lari dari takdir. Maka apa jawaban dari Khalifah Umar bin Khattab? Apa Ibu? Saya bukan lari dari takdir, tapi adalah menghindari suatu takdir untuk mencari takdir yang lain. Ada Umar, saya kini bukan lari dari takdir, tapi adalah menghindari suatu takdir untuk mencari takdir yang lain. Oto kancang awak bayar malinte, apa takdirnya? Tentu tidak. Unda sedang kancang juga. Yo naya boleh, yo cuma sedang kancang. Awak diberi awak malinte. Kalau dah meninggal betul itu takdirnya. Makanya basabah, sebentar dulu. Ya basabah, awak dulu sebentar, sejenak. Lapai nyo, lalu itu baru awak malinte. Itulah namanya kesadaran takdir, menerima takdir ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, sabar menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah-masalah dalam hidup ini yang kita hadapi. Banyak problem yang kita hadapi. Ya. Namun insyaallah bagi orang yang beriman Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, diberikan dia masalah, diberikan dia problem, setelah itu apa? Yaj'al lahu makhraja. Ya dia jalan keluar. Ya dia solusinya dari masalah yang dihadapi. Mengatakan dia mau bersabar. Nah susah kok pada ibu masalah ada tapi tidak nampak jalan keluar. Orang-orang membunuh diri, memanjat petang kerambi, memanjat tonggak listrik, memanjat jembatan.
Papaya petugas menurunkan pakaian ada juga tapi tidak muat. Ini yang tawaya apa ya? Ada sana untuk dinyo, ada kena. Kan bunuh diri. Biarlah dia capek di matian kok. Nah iya kepuncak katanya aku lupa kok. Ibu di rumah lah cari ke bawah tu tinggal. Lah bosan hidup. Ya lah bosan hidup. Sementara di pihak lain pada nipu ada pula orang bahwa 62 umur atau 72 umur masih meminta ke Allah Ta'ala, wahai ya Allah panjangkan umur saya. Ya Allah panjangkan umur saya. Lalu itu itu. Meskipun 62 atau 70 lagi. Tapi di pihak lain lah, aduh orang mau 32 orang bosan hidup. Amal lain di dunia lain. Ingin akhiri di dunia apa satunya lain. Ya, ingin berakhir di dunia apa bosan hidup. Caranya apa? Supaya capek jadi malaikat. Nah ini kau ke puncak dan badan tinggi. Pokoknya kini ke jambatan-jambatan flyover di kota-kota besar yang sibuk, apalagi di Jepang itu tinggi angka bunuh dirinya. Kenapa? Menghadapi masalah hidup tidak dikembalikan kepada Allah, akan tetapi disesuaikan dengan logika berpikir, tidak tercerna lain, lah bertumpu masalah-masalah. Akhirnya bagaimana anak tawayahnya? Bunuh diri. Apalagi dia bisa jawab PPKM kok. Kalau nonton berita tidak ada kok. Itu sih berita. Bunuh diri. Apa itu? Orang bosan menghadapi hidup dunia ini. Bosan menghadapi hidup. Tak tahu dia menghadapi hidup dia apa. Masalah sangat banyak, solusi tak ada. Tapi kalau lain taat ke Allah janji Allah berjanji. Ya dia masalah. Ya. Namun setelah itu diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu ya dia jalan keluar adalah Allah. Yang kedua paparan itu adalah cara meminta tolong kepada Allah Ta'ala itu dengan salat. Dengan salat. Ada masalah segeralah kita berwudu kemudian salat sunat taubat. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana halnya sahabat Nabi Abdul Aziz yang dikejar oleh orang ketika dia berjalan di padang pasir, lalu nampak oleh dia dikejar oleh dengan unta yang sangat kencang dari belakang. Lalu pas dekat dia berhenti. Apa berita yang disampaikan kepada Moses ini adalah oleh orang yang berunta ini bahwa menyampaikan dari Madinah bahwa adik kandungnya sudah meninggal dunia. Saudaramu sudah meninggal dunia. Kembalilah lagi ke Madinah. Yang tadi dia lagi. Apa kata dia? Maka ketika itulah dia segera bersujud, salat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sabar, dengan salat. Makanya banyak ibadah salat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kalau non wajib kalau jadi 5 kali semalam. Zuhur itu nah wajib kali. Tapi ibadah salat sunat supaya kita bisa meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali ibadah salat sunat. Makanya semuanya kita serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan at-tahiyatul mubarakatuh, segala keberkahan mubarakatuh salawatu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon kita pertolongan Allah Ta'ala itu syaratnya ada dua. Yang pertama dengan sabar, yang kedua memohon pertolongan Allah adalah dengan salat. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan Bapak Ibu, Allah ridha dengan ibadah yang kita kerjakan, diterima oleh Allah ibadah-ibadah kita, kemudian di akhirat nanti mudah-mudahan diberi ganjaran yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.